teman-teman, balik lagi di channel First Step. Hari ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan ke bentuk pecahan lain. Nah, yang pertama kita akan mencoba mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, caranya itu ada berbagai cara. Kita mulai dari cara yang pertama. Misalkan kita punya pecahan biasa 7/3. Nah, ini kan pecahan 7/3. Langkah pertama, kita gambar dulu pecahan 7/3 tersebut menjadi seperti ini. Nah, ini kan penyebutnya 3, sehingga setiap kotak kita bagi menjadi 3. Nah, kita buat lagi sampai memenuhi pembilangnya, yaitu 7. Kita bagi 3, ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga masih kurang, kita perlu 1 kotak lagi, tetap kita bagi menjadi 3. Nah, ini pembilangnya 7, sehingga kita arsir kotaknya sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, masing-masing kotak ini sama dengan, berarti kan diarsir per keseluruhan. Jadi yang diarsir ada 3 per total keseluruhan 3. Nah, begitu juga yang ini 3 per 3. Nah, sedangkan yang ini sama dengan 1 per 3. Nah, sehingga 7/3 bisa kita tuliskan menjadi 3/3 ditambah 3/3 ditambah 1/3. Nah, teman-teman kalian tahu 3/3 artinya 3 dibagi 3, sehingga 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, ditambah 3/3 sama dengan 1 ditambah 1/3, tetap 1/3. Nah, kita jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. 1 tambah 1 sama dengan 2, ditambah pecahnya tetap 1/3. Nah, setelah menjadi bentuk seperti ini, bisa kalian tulis menjadi 2, 1/3. Nah, sehingga sudah menjadi bentuk pecahan campuran. Jadi 7/3 sama dengan 2, 1/3. Oke teman-teman, kita coba ke contoh soal lainnya ya. Contoh soal yang kedua, misalkan kita punya 7/4. Nah, langkah pertama kita buat dulu kotaknya. Ini penyebutnya 4. Kita buat kotaknya. Nah, karena penyebutnya 4, sehingga setiap kotak kita bagi menjadi 4. Kita buat kotak lagi. Kita bagi menjadi 4. Nah, kita lihat pembilangnya 7, sehingga kita arsir 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah kalian arsir 7 bagian, kita lihat yang pertama ini 4/4. Nah, sedangkan yang ini 1, 2, 3. 3 per, ini ada 4, 3/4. Sehingga 7/4 bisa kita tuliskan menjadi 4/4 ditambah dengan 3/4. Nah, 4/4 sama dengan 1 ditambah 3/4. Nah, 1 ditambah 3/4 bisa kita tuliskan menjadi 1 3/4. Nah, sehingga sudah menjadi bentuk pecahan campuran. Oke, kita coba lagi ya teman-teman, agar kalian semakin paham dengan cara yang pertama ini. Misalkan soal yang ketiga kita punya 6/4. Nah, langkah pertama kita buat kotaknya.
Karena penyebutnya 4, kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, kita buat kotak lagi. Kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, lihat pembilangnya ini 6, sehingga kita arsir 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tuliskan ini artinya 4 per 4. Yang ini artinya 1, 2. 2 per total kotaknya ada 4. Nah, sehingga 2 per 4. Sehingga 6 per 4 bisa kita tuliskan menjadi 4 per 4 ditambah 2 per 4 sama dengan 4 per 4 sama dengan 1 ditambah 2 per 4. Kalian lihat 2 per 4 ini bisa kalian sederhanakan. Caranya kalian cari FPB dari 2 dan 4. Nah, kita mulai dari 2. 2 merupakan bilangan prima sehingga cukup sampai di sini saja. Sedangkan 4 merupakan hasil kali dari bilangan prima 2 dengan 2. Nah, kan 2 bilangan prima kita lingkari. Sehingga 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, kalian ingat FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, jadi FPB itu kalian lihat faktor yang sama. Nah, ini ada faktor yang sama, 2 dan 2. Lalu kita ambil pangkat terkecil, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, sehingga yang paling kecil adalah 2 pangkat 1. Sehingga FPB dari 2 dan 4 sama dengan 2. Nah, sehingga 2 per 4 bisa kita bagi dengan 2. Nah, kita coret-coret di sini, 2 per 4 dibagi 2 per 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1 per 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga 2 per 4 bisa kita tuliskan atau sederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, setelah menjadi bentuk seperti ini, bisa kalian tulis menjadi 1 per 2. Nah, sudah menjadi bentuk pecahan campuran. Jadi, 6 per 4 sama dengan 1 per 2. Nah, teman-teman, sebenarnya kalian bisa menggunakan cara lain untuk mengubah 6 per 4 menjadi bentuk pecahan campuran. Dengan cara kalian sederhanakan terlebih dahulu pecahan 6 per 4 dengan menggunakan FPB seperti ini tadi. Nah, kita coba ya teman-teman. Nah, kita cari FPB dari 6 dan 4. Nah, 6 merupakan perkalian dari 2 dan 3. Keduanya bilangan prima kita lingkari, sehingga 6 sama dengan 2 kali 3. 4 merupakan perkalian dari bilangan prima 2 dan 2. Sehingga 4 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, kalian cari faktor yang sama. Di sini ada faktor yang sama, yaitu 2 dan 2. Lalu diambil pangkat yang terkecil. Ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, sehingga pangkat terkecil yaitu 2 pangkat 1. Sehingga FPB dari 6 dan 4 sama dengan 2. Setelah kalian ketemu FPB-nya, kalian sederhanakan pecahan 6 per 4 tadi. Berarti 6 per 4 dibagi dengan 2 per 2 sama dengan 6 dibagi 2, 3 per 4 dibagi 2, 2. Jadi 6 per 4 bisa disederhanakan menjadi 3 per 2. Nah, kita coba tulis 6 per 4 sama dengan 3 per 2. Nah, setelah kalian peroleh 3 per 2, kalian ubah dengan cara menggambar terlebih dahulu. Ini penyebutnya 2. Kita buat kotak, lalu kita bagi menjadi 2. Nah, kita buat kotak lagi, kita bagi menjadi 2. Pembilangnya 3, sehingga kita arsir 3 bagian, 1, 2, dan 3. Nah, kita tulis, ini yang pertama 2 per 2, yang kedua 1 per 2. Sehingga 3 per 2 sama dengan 2 per 2 ditambah 1 per 2. Nah,
2/2 sama dengan 1. Ditambah 1/2 tetap sama dengan 1/2. Nah, jadi kalian bisa menyederhanakan dari awal atau seperti yang pertama tadi, kalian ubah dulu baru kalian sederhanakan. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini kita menggunakan pembagian bersusun. Nah, misalkan kita memiliki soal yang sama seperti yang awal tadi, yaitu 7/3. Nah, cara yang kedua ini kita buat 7/3 artinya 7 dibagi 3. Nah, kita buat pembagian bersusun. 7 dibagi dengan 3, kita bagi 7 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Kita kurangkan 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, 2 yang atas ini merupakan hasil bagi. Sedangkan yang bawah ini 1 merupakan sisa. Nah, cara penulisan menjadi pecahan campuran yaitu hasil lalu sisa per penyebut. Nah, jadi 7/3 sama dengan hasil yaitu 2, lalu sisa yaitu 1 per penyebut, penyebutnya 3. Nah, jadi 7/3 sama dengan 2, 1/3. Oke, kita coba lagi contoh soal yang kedua. Misalkan kita punya 7/4 sama seperti soal yang awal tadi, tapi kita akan mengerjakan dengan cara yang kedua. Kita buat bersusun, pembagian bersusun, 7 dibagi dengan 4. Nah, 7 dibagi 4, 1, 1 dikali 4, 4, kita kurangkan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, 3 dibagi 4 sudah tidak bisa, sehingga cukup sampai di sini. 1 merupakan hasil, 3 merupakan sisa. Nah, jadi 7/4 sama dengan hasil yaitu 1, lalu sisa yaitu 3 per penyebut. Nah, di sini penyebutnya 4. Nah, jadi 7/4 sama dengan 1 3/4. Nah, kita coba contoh soal yang ketiga yaitu 6/4. Kita coba dengan cara yang kedua ini. Kita buat bersusun, pembagian bersusun. Ini 6 dibagi dengan 4. 6 dibagi 4, 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita kurangkan 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, 2 dibagi 4 sudah tidak bisa, sehingga cukup sampai sini. 1 merupakan hasil, 2 merupakan sisa. Nah, berarti 6/4 sama dengan hasil, itu 1, lalu sisa, itu 2 per penyebutnya, 4. Nah, 2/4 bisa disederhanakan dengan menggunakan FPB tadi, sehingga akan ketemu 1/2. Nah, cukup mudah ya teman-teman untuk cara yang kedua ini. Oke teman-teman, sekian dulu materi kali ini. Untuk materi selanjutnya akan kita sampaikan di next video. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. See you!